Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium. Yang akan kita bahas pertama adalah simbol dari bahan kimia yang ada di laboratorium. Simbol pertama adalah toksik, yaitu bahan kimia yang menyebabkan racun, menyebabkan kematian atau sakit serius jika masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Contohnya karbonat tetraklorida, hidrogen sulfida, dan benzena. Yang kedua adalah berbahaya, gambarnya silang, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, berlendir, mengganggu sistem pernapasan apabila kontak dengan kulit, dihirup atau ditelan. Contohnya soda api. Yang ketiga adalah mudah meledak, bahan mudah meledak dengan adanya panas, percikan, bunga api, guncangan, dan gesekan. Contohnya kalium klorat dan amonium nitrat. Kemudian simbol yang selanjutnya yaitu mudah terbakar. Bahan mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan logam panas, dan loncatan api. Contohnya adalah eter, karbon disulfida, dan asetil. Selanjutnya yaitu korosif. Bahan kimia bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, iritasi kulit, gatal-gatal, dan melepuh. Contohnya adalah asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida. Simbol selanjutnya yaitu pengoksidasi. Bahan kimia mengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Contohnya kalium permanganat, peroksida, dan kalium dikromat. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat di laboratorium. Alat yang pertama di sini ada mortar untuk menghaluskan bahan ukuran besar menjadi kecil. Selanjutnya di sini ada gelas kimia, yaitu sebagai wadah untuk mengambil cairan dengan volume yang tidak menuntut ketelitian tinggi. Selanjutnya yaitu gelas ukur sebagai wadah untuk mengambil cairan dengan volume yang menuntut ketelitian tinggi. Selanjutnya yaitu ada labu ukur sebagai wadah untuk pengenceran larutan. Di sini ada berbagai ukuran. Selanjutnya ada pipet volume. Di sini digunakan untuk mengambil cairan yang memiliki ketelitian tinggi. Untuk mengambil cairannya di sini dengan menggunakan yang namanya ball pipet. Selanjutnya ada buret, itu untuk mengukur volume cairan yang diperlukan untuk suatu reaksi. Biasanya digunakan untuk titrasi asam basa. Kaki tiga digunakan sebagai alat penyangga wadah untuk proses pemanasan. Selanjutnya di sini ada penjepit tabung untuk menjepit tabung reaksi saat berlangsungnya suatu reaksi. Di sini menggunakan kayu agar nanti saat membakar itu tidak terasa panas. Selanjutnya di sini ada yang namanya neraca. Neraca itu digunakan untuk mengukur berat materi yang akan diteliti. Biasanya ini tidak memiliki ketelitian yang tinggi. Di sini ada Erlenmeyer sebagai wadah zat yang bereaksi. Nah, biasanya Erlenmeyer ini digunakan saat kita melakukan yang namanya titrasi asam basa. Alat selanjutnya di sini ada rak tabung reaksi, yaitu sebagai tempat beberapa tabung reaksi yang akan diteliti sehingga memudahkan kita dalam melakukan percobaan. Selanjutnya di sini ada yang namanya corong. Corong ini digunakan sebagai alat untuk menyaring. Biasanya di atas corong itu dikasih yang namanya kertas kasa. Kemudian di sini ada set alat distilasi, itu untuk melakukan distilasi. Selanjutnya di sini ada pipet tetes dan tabung reaksi. Nah, di sini sebagai tempat reaksi zat secara kualitatif. Setelah itu kita akan membahas tentang alat pelindung diri di laboratorium. Jadi di laboratorium kita butuh yang namanya alat pelindung diri, di antaranya jas praktikum.
Di sini jas praktikum itu untuk melindungi kita apabila kita sedang melakukan percobaan di laboratorium kimia. Selain jas praktikum, kita juga membutuhkan yang namanya kacamata laboratorium. Ini digunakan untuk melindungi mata kita apabila terjadi yang namanya percikan saat percobaan. Selain itu, juga kita harus menggunakan masker hidung. Nah, masker hidung digunakan saat kita mereaksikan zat-zat yang berbau menyengat, sehingga melindungi kita dari zat berbau tersebut. Demikian yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih.